Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bersama-sama bisa mengikuti pembelajaran dengan secara daring. Saya dari sekolah dan kalian dari rumah masing-masing. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak ada rasa sakit dan halangan suatu apapun. Anak-anak semuanya, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kalian tak minta untuk menulis surat Al-Mujadilah dan surat Ar-Rahman tentang menuntut ilmu. Nah, pada hari ini saya akan jelaskan ayat-ayat yang telah kalian tulis. Mungkin nanti secara 2 pertemuan hari ini dan minggu depan. Anak-anak semuanya, tahukah kalian siapakah yang punya ilmu itu? Yang jelas yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah disebut sebagai Al-Alim, yang artinya Maha mengetahui atau Maha berilmu. Ilmu Allah sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita secara tertulis, dan ada juga yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah, dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah, yaitu ilmu Al-Quran. Nah, Al-Quran yang dapat dipelajari dengan cara, yaitu dengan cara membiasakan membaca atau tartil. Artinya adalah kita mempelajari artinya, kemudian membaca ayat-ayatnya, kemudian mengindahkan suara kita dengan baik. Itu salah satu cara agar kita memahami Al-Quran. Nah, yang pertama, saya akan bacakan dulu surat Ar-Rahman ayat 33 ya, yang kalian tulis pada minggu lalu. Yang belum nulis silahkan nanti ditulis di buku catatan kalian. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Itu surat Ar-Rahman ayat 33. Sekarang kalian simak surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil. Saya ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu surat Al-Mujadilah ayat 11. Artinya nanti kita baca ya, nanti kita baca di subbab berikutnya. Nah, khusus untuk bab ini kita akan belajar ilmu tajwid juga. Tajwid itu apa? Hukum bacaan. Ya. Yang akan kita pelajari adalah alif lam. Ada 2 alif lam itu, ada alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama alif lam syamsiah.
Apa itu? Suatu lafadz yang mengandung bacaan al atau alif lam. Apabila terdapat alif lam diikuti salah satu 14 huruf hijaiyah berikut ini. Ada huruf ta, ada huruf fa, da, za, ra, zain, sin, shin, sad, bot, ta, zat, lam, dan nun. Contohnya adalah, perhatikan, ada alif lam diikuti dengan nun. Kul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ada alif lam. Ciri yang paling gampang kita kita lihat adalah ketika alif lam samsia itu setelah alif lamnya ada tanda tasdid seperti huruf W ya kalau kalian belum tahu. Nah, makanya ini namanya alif lam samsia ya. Nah, cara membaca bagaimana? Harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang, lamnya hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membaca diidghamkan, maka sering disebut sebagai idgham syamsiyah. Sedangkan dalam penulisan huruf-huruf syamsiyah selalu bertasdid bila didahului alif lam. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Bertasdid. Diidghamkan. Qul a'udzu birabbin nas. Binnas, bukan bilnas, tapi binnas. Mungkin kata lain alif lam ketemu dengan huruf ta. Alhaakumut takatsur. Kumut takatsur, bukan alhaakumul takatsur. Salah. Karena lamnya langsung hilang dan langsung masuk ke huruf ta. Itu alif lam syamsiyah. Nah, sekarang kebalikannya yaitu alif lam komariah. Dan apabila ada huruf alif lam ketemu dengan 14 huruf hijaiyah yang lain. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Nah, kalau tadi ada tanda tasdid, nah ini alif lamnya jelas, L-nya jelas. Contohnya misalkan alif lam diikuti dengan huruf kaf. Inna a'tayna kal kautsar. Kal kautsar jelas. Ya, lamnya jelas. Atau mungkin narullahil muqaddah. Hil bukan narullahim muqaddah, salah. Karena lamnya jelas. Nah, itu adalah hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam syamsiyah. Nanti bisa kalian kembangkan lagi di rumah kalian masing-masing. Selanjutnya kita artikan ya, kita artikan surat Ar-Rahman ayat 33. Ini per arti ya, per kata. Ya ma'syara, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. Ini stata'tum, jika kalian sanggup ang tangfudhu, untuk menembus min aqtari, dari sebagian penjuru as-samawati wal ard, langit dan bumi. Samawat itu langit, ard itu bumi. Fangfudhu, maka tembuslah. Langfudhuna, kalian tidak akan menembusnya. Fangfudhu, tembuslah. Ketika ada la, maka ada kata tidak. Illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah. Jadi arti secara utuh adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau dari Allah. Yang dimaksud kekuatan di sini adalah ilmu. Kemudian yang selanjutnya Quran surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Angsuzu, berdirilah kalian, fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat minkum, di antara kalian, utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajat,
beberapa darajat. Bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Arti secara utuh, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, anak semuanya, ini adalah arti ya, arti dari surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11. Terkait penjelasan istri kandungan, nanti kita sambung ya untuk pertemuan berikutnya. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu dari rumah masing-masing. Terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Bila ada benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.